Selamat berjumpa kembali bersama kami dari SMA Negeri 2 Tenggar Seberang. Bersama saya Saiful Fikri. Mari kita lanjutkan pertemuan kita membahas tentang statistik. Kali ini kita akan sampai pada ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu mean, min, median, dan modus. Min atau rataan hitung. Yang kedua median, nilai tengah setelah data diurutkan. Ingat di situ diurutkan bukan diurut. Kalau diurut itu ke tukang pijat. Yang ketiga, modus itu data yang paling sering muncul. Jadi dari data yang ada nanti yang paling sering muncul itu berapa? Kita mulai dengan min. Min atau rata-rata hitung data tunggal. Ini SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Jika terdapat n buah data yang terdiri dari X1 sampai Xn, rata-rata hitung tersebut dapat didefinisikan. Jadi rata-ratanya jumlahkan semua datanya dibagi N. Atau kalau kita tulis dalam notasi sigma, jadi harga main dari X ini main sama dengan jumlah dari XI dari 1 sampai N. Kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Jadi yang panjang ini bisa disingkat menjadi seperti ini. Kita gunakan notasi sigma. Boleh Pak? Boleh. Benar. N ini adalah banyak data. Sigma XI jumlah data atau jumlah data ke I sampai dengan data ke N. Contoh, nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 12 adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Berapakah rata-rata hitung nilai siswa tersebut? Penyelesaian. Min sama dengan, jadi semua datanya ini dijumlah. 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5. Pak, boleh diurutkan? Boleh, benar. Jadi tidak apa-apa diurutkan, tidak pun juga boleh. Jadi sama dengan 35 per 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua. Berat badan 10 orang siswa adalah Z. Nah ini ada Z-nya. 48, 50, 44, 46, 50, 56, 57, 44, dan 45 kg. Jadi data 10 orang siswa beratnya itu seperti ini. Jika berat badan rata-rata ke 10 siswa itu adalah 50 kg, berapa nilai yang benar untuk Z? Jawab. Diketahui banyaknya data 10, rata-ratanya 50. Ingat ya, ini 10 dan 50 semuanya sudah diketahui di dalam keterangan soal. Maka kita pakai rata-rata hitung. 50 sama dengan, ini rata-ratanya, ya sama dengan Z, semuanya ini kita jumlah. Z tambah sekian, 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 dibagi 10. 10 ini adalah banyaknya data. Maka 50 sama dengan Z ditambah 440 dibagi 10. Sehingga kita kalikan silang. 50 kali 10 hasilnya 500. Di 500 sama dengan Z ditambah 440. Berapakah Z? Z sama dengan 60.
Tidak ada masalah di situ ya. Jadi untuk main sudah kita selesaikan. Sekarang kita ke median. Oh, masih rata-rata ini contohnya. Belum. Contoh yang ketiga. Bagaimana kalau tabel? Berikut ini tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Januari. Tabelnya jadi penjualan pakaiannya 70, banyaknya kiosnya 2, dan seterusnya. Tentukan rata-rata penjualan tersebut. Kita buatkan satu tabel tambahan. Kita buat tabel itu XI dikali FI. Jadi 70 dikali 2, 140. 80 kali 3, 240. 90 kali 4, 360, dan seterusnya. Di total kiosnya ada 10 dan perkaliannya ada 840. Maka min sama dengan jumlah dari yang di kolom ini, FI kali XI dibagi jumlah FI, sama dengan 840 dibagi 10. Hasilnya adalah 84. Jadi penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Januari 2010 adalah 84 buah. Akhirnya kita sampai kepada median atau nilai yang ada di tengah. Untuk N ganjil, maka berlaku N median disingkat M sama dengan X. X itu dibaca data ke. Jadi median sama dengan data ke setengah dikali N plus 1. Untuk yang genap, median sama dengan data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1 dibagi 2. Ini untuk yang genap. Jadi kita tinggal pilih saja datanya genyal atau ganjil. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nomor 1, 86437. Nomor 2, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Jadi 10 siswa tadi diukur, didapatkan tinggi badannya seperti ini. Berapakah median dari data tinggi badan siswa tersebut? Kita mulai yang pertama. 86437 kita urutkan. Sekali lagi, bukan diurut. 3, 4, 6, 7, 8. 3 itu adalah XI. X ini adalah data pertama. Data kedua, ketiga, keempat, dan data kelima. Jadi hitungannya dimulai dari sebelah kiri. Maka median sama dengan, karena ini bilangan 5 ini ganjil, kita pakai aturan ganjil. Median sama dengan set X, data ke setengah dikali 5 tambah 1, sama dengan X data ketiga. Nah, data ketiga dilihat, data ketiga sama dengan 6. Tidak ada masalah di sini ya. Jadi data ketiga itu adalah 6. Artinya bahwa 3 ini bukan hasil tetapi data ketiga. Kita masuk kepada jawaban yang kedua, penyelesaiannya. Setelah data diurutkan dari yang nilainya paling kecil sampai ke paling besar. Pak, boleh dibalik, yang nilainya besar di depan, yang nilai paling kecil di belakang. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau pertanyaan boleh, selalu boleh. Yang jadi masalah benar apa salah.
ya. Jadi pakemnya itu dari kecil ke besar, dibalik boleh, salah. Seperti sebelumnya, ini juga sama. Data pertama atau ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data ke-10. Nggak mungkin kelewatan, karena yang diukur adalah 10 siswa, maka data terakhir harus 10. N sama dengan 10, maka datanya data genap. Median sama dengan setengah kali sekian, atau per 2 sama aja ya. Karena SOP-nya per 2, di sini setengah, pusing. Kok nggak sama Pak dengan SOP-nya itu? Per 2 di sini kok setengah? Sama nak ya. Tidak ada masalah, itu hanya penulisan aja. Maka sama dengan setengah dikali X dikali setengah X setengah dikali berapa data semuanya ini? Ini datanya adalah 10. Data ke ini 10 ditambah 1. Ini harusnya N ini ya, bukan X. Ini setengah N, yang ini setengah N plus 1. Sehingga setengah dikali data ke-5 ditambah data ke-6. Ingat di sini jangan dijumlahkan. Data ke-5 ditambah data ke-6 sama dengan data ke-11. Itu sesat. Ya. Jadi data ke-5 ini diambil kembali dari yang diketahui. Data ke-5 170, data ke-6 171. Sama dengan setengah kali 341 sama dengan 170,4. Jadi median datanya ini adalah 170,4. Setelah dari median kita menyeberang ke sebelah, kita jumpa dengan si modus. Modus ini paling mudah sekali, yaitu tinggal kita cari data yang paling sering muncul. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Perhatikan datanya. Mari kita cari bilangan mana yang paling sering muncul di situ. 4 ada 2, 8 ada 2, 7 ada 1, 4 ada 2, 6 ada 3, 3 ada 3, 8-nya ada 2. Jadi yang paling sering muncul adalah 6. Karena di situ munculnya ada 3 kali. Maka modus sama dengan 6. So simple ya. Remember, matematika is so easy. Kalau matematika itu susah di dalam kalian, berarti kalian sudah menanamkan bahwa matematika itu sulit. Ya, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, tentukan modus dari data berikut. Jawab, data yang paling sering muncul adalah 4. Coba kita cek 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3. 8-nya 2, 7-nya 1. Maka modusnya adalah 4 dan 6. Jadi modus itu boleh lebih dari 1. Nah, sekarang akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Sekali lagi saya ingatkan, sekedar menonton, melihat itu masih 20% lah itu. Nah, maka sekarang giliran kalian untuk doing. Jadi setelah seeing, listening, waktunya sekarang adalah doing. Gunakan waktu yang tersisa untuk pendalaman materi. Maksudnya adalah sampai berapa persen pemahaman kalian tentang mean, median, dan
modus. Ini yang nomor 1. Nilai 10, ulangan 10 anak. Ini contohnya sudah ada di depan. Insya Allah tidak ada masalah. Yang kedua tentang ukuran sepatu. Ada 30 anak dari kelas 12. Ukuran sepatunya seperti pada tabel. 36 sampai 40. Jadi anaknya kecil-kecil ini. Saya yakin sekarang ukuran sepatu anak laki-laki itu 42, 43. Di sini 40 tidak ada. Tidak apa-apa ya, ini kan untuk soal aja. Tentukan min, median, dan modus. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau terpeleset, tergelincir dan lain-lain, itu semua adalah kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Saya doakan kalian selalu semangat belajar walaupun hanya melihat video dan mendengarkan suara saya. Mudah-mudahan ini tidak mengecilkan semangat kalian. Semoga dari keterbatasan akan muncul kebisaan. Selamat belajar, tetap semangat.